Cek, halo sobat nih, guys lagi dalam profil. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja, supaya kita bisa upload lancar terus. Yuk langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Liu Xiaoqi dia akan menghadapi makhluk merah ini. Di mana makhluk merah ini dia mengaku awalnya sebagai master sekte Tong Tian, tapi nyatanya tidak, dia hanyalah makhluk spiritual beast yang mencoba untuk mengambil alih master sekte Tong Tian. Dan hal itu pun dibenarkan oleh makhluk merah ini. Tebakan dari Liu Xiaoqi itu benar, di mana dia juga mengatakan kalau ini semua diciptakan oleh master itu sendiri. Di mana dia juga mengatakan kalau dia membutuhkan waktu sekitar 10.000 tahun untuk mempersiapkan ini semua, membentuk tubuh fisik baru. Di mana dia juga mengatakan kalau altar dan juga formasi yang ada di tempat ini sejatinya diciptakan oleh Master Tong Tian itu sendiri. Dan dia juga mengatakan kepada Liu Xiaoqi kalau dia akan membangkitkan tubuh fisiknya yang baru. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh makhluk itu di sini untuk Liu Xiaoqi sendiri, dia nggak peduli. Dia pun bertanya kepada makhluk itu di mana murid-muridnya yang lainnya. Karena saat ini Liu Xiaoqi dia pun berpikir jika saja memang Zhao Deji ini, master sekte Tong Tian ini udah dirasuki oleh binatang buas miliknya, tentunya itu akan membuat murid-muridnya mungkin saja ada dalam bahaya, pikir dari Liu Xiaoqi. Tapi untuk makhluk ini, dia pun bertanya kepada Liu Xiaoqi apakah Liu Xiaoqi bertanya dalam hal sedang memohon atau sedang menginterogasi dirinya itu. Namun untuk Liu Xiaoqi dia nggak peduli, dia pun kembali bertanya di mana murid-muridnya, yang membuat para tua itu dia pun kesal dengan sikap sombong yang diberikan oleh Liu Xiaoqi. Dan dia pun mengatakan kalau di tempat ini dialah dewanya, dan untuk Liu Xiaoqi akan dilahap oleh dirinya. Dan dia kini menggunakan dan mengeluarkan teknik formasi yang dia miliki, memanggil jutaan roh arwah yang ada di dekatnya yang telah dia kendalikan. Dan dia kini akan menggunakan roh-roh itu untuk dapat melahap Liu Xiaoqi. Dan untuk Liu Xiaoqi sendiri, ketika dia melihat roh-roh bergentayangan datang mendekati dirinya, membuatnya pun bukannya takut, tapi dia berpikir kalau sepertinya ini benar-benar luar biasa. Dan jika saja semua roh itu dapat diambil dan diberikan kepada Heting, itu akan membuat Heting, bukankah dia akan menjadi jauh lebih kuat, pikir dari Liu Xiaoqi. Di sini Liu Xiaoqi dia pun mengatakan mungkin saja roh-roh ini nggak terlalu banyak berpengaruh. Mereka cuma ada di rank 2 ataupun rank 4. Masih gampang lah untuk dapat dihadapi, hanya saja jumlahnya banyak, ada jutaan. Dan itu membuat Liu Xiaoqi dia juga berpikir jika saja seekor semut datang menggerogoti seekor gajah, tentunya itu akan membuat gajah itu juga agak sedikit kesulitan. Dan tentunya itu membuat Liu Xiaoqi, aduh ini agak sedikit merepotkan. Namun Liu Xiaoqi dia juga tahu kalau roh-roh ini sangat amat disayangkan jika disingkirkan begitu saja, hingga membuat dirinya meminta bantuan dari sistem. Apakah ada sebuah item shop yang bisa digunakan untuk menampung makhluk-makhluk ini? Dan itu membuat kini sistem mencoba untuk dapat mencari item shop yang mungkin saja ada, tapi nyatanya setelah mencari pendalaman nggak ada. Yang membuat Liu Xiaoqi, sayang sekali kalau nggak ada. Tapi ya sudahlah, ucap dari Liu Xiaoqi. Dan di sini Liu Xiaoqi dia pun menghindari setiap serangan yang diberikan oleh makhluk-makhluk itu sembari terus agak sedikit menyesal, sayang sekali makhluk-makhluk ini nggak bisa dimanfaatkan. Namun Liu Xiaoqi sembari terus menghindari serangan dari makhluk-makhluk ini, dia juga menyadari kalau di sekte Tong Tian ini banyak sekali skill-skill seni bela diri. Apakah nggak ada satupun di tempat ini kah, pikir dari Liu Xiaoqi. Skill yang mungkin saja dapat mengendalikan roh-roh itu, yang membuat Liu Xiaoqi sembari menghindari serangan, dia pun mencoba untuk mencari secara manual. Siapa tahu ada skill seni bela diri yang dapat digunakan untuk mengendalikan makhluk-makhluk itu. Namun ketika Liu Xiaoqi mencari dengan manual nggak berguna, membuat Liu Xiaoqi dia menggunakan bantuan dari sistem, menggunakan deteksi tingkat lanjut untuk mencari siapa tahu ada skill yang bisa digunakan. Namun melihat Liu Xiaoqi yang dari tadi cuma nginter-nginter doang, membuat makhluk ini, pria tua ini dapat mengatakan kalau dunia Tianshuan sepertinya sudah semakin menurun, karena dulu masternya saja dia dapat menghancurkan roh-roh jahat ini hanya dalam satu gerakan. Tapi nyatanya para kultivator sekarang mereka semua sungguh sangat lemah, nggak bisa menghentikan makhluk-makhluk miliknya. Dan dia juga mengatakan kalau Liu Xiaoqi ini hanyalah makhluk kecil.
Dan dia pun kini memalingkan badannya dan dia pun menyerahkan Lu Xiaoqi kepada roh-roh miliknya. Dan dia juga mengatakan di dalam hati untuk nanti berniat menangkap Lu Xiaoqi dan menjadikan roh Lu Xiaoqi sebagai penjaga gerbang pintu depan, menggantikan orang tua yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Lu Xiaoqi. Dan kini dia pun fokus untuk mencari di mana murid dari Lu Xiaoqi yang lainnya, dan dia juga berencana untuk mengambil roh yang dimiliki oleh murid-murid dari Lu Xiaoqi. Sedangkan untuk Lu Xiaoqi saat ini dia pun terus memindai mencari di mana skill yang mungkin saja berguna, tapi nyatanya nggak ada juga, yang membuatnya pun masa iya nggak ada sih, pikir dari Lu Xiaoqi. Dan di sini terus sembari menghindari setiap serangan, Lu Xiaoqi dia pun terus memindai hingga pada akhirnya sistem memberikan sebuah informasi kalau saat ini ada sebuah teknik yang disebut sebagai teknik pengendalian roh gentayangan, dan itu ada di tingkatan C, yang tentunya hal itu membuat Lu Xiaoqi, nah ini dia yang dicari. Dan itu membuat Lu Xiaoqi, baiklah, aku akan membuat kalian semua bereinkarnasi. Dan kini Lu Xiaoqi dengan bantuan dari sistem dia pun langsung mempelajari skill yang baru aja dia dapatkan. Dan dengan bantuan dari sistem lah Lu Xiaoqi dia dapat mempelajari skill hanya dalam hitungan detik, yang tentunya itu membuatnya mengatakan kalau ini adalah kecurangan bagi seorang player. Wow. Namun di sini Lu Xiaoqi dia juga mengatakan kalau ternyata setelah dia memindai, ternyata skill tingkat C ini memang memiliki banyak sekali batasannya, dimana ternyata untuk menggunakannya membutuhkan seorang kultivator untuk dapat menyimpan roh-roh jahat itu. Karena jika hanya menggunakan orang biasa hanya bisa menampung 5 roh doang, sedangkan rohnya ini ada jutaan, yang membuat Lu Xiaoqi dia pun mengatakan percuma juga kalau cuma 5 biji sedangkan ini ada jutaan. Tapi Lu Xiaoqi dia juga tahu kalau ini bisa dimanfaatkan jika sosok penampungnya itu adalah seorang kultivator. Karena semakin tinggi level kultivatornya, maka semakin banyak makhluk-makhluk ini, roh-roh ini yang dapat dia simpan. Apalagi jika saja ada kultivator rank 5 ke atas, maka dapat menampung tanpa batas, yang membuat Lu Xiaoqi bingung di mana dia harus mencari seorang kultivator. Apalagi syaratnya untuk dapat menampung ini harus menggunakan seseorang ataupun kultivator yang masih hidup, yang membuat Lu Xiaoqi di mana mendapatkan kultivator tingkat 5 itu ya ujian dari dirinya. Apalagi dia juga tahu untuk dapat menggunakannya, menyimpan roh-roh ini harus menggunakan kultivator yang masih hidup, yang akan memberikan sebuah efek balik yang mengerikan kepada kultivator itu, di mana dia meridiannya bisa aja hancur untuk menyimpan ini semua. Dan itu membuat Lu Xiaoqi nggak tega juga jika dia harus mencari seorang kultivator sebagai bahan untuk menyimpan semua roh-roh jahat. Tapi ketika dia teringat tentang kultivator yang sebelumnya telah menyerang dirinya, nah itu bisa digunakan dong ucap dari Lu Xiaoqi yang berencana untuk menjadikan sosok penyintai yang sebelumnya sebagai bahan untuk menyimpan semua roh-roh jahat itu, yang membuat kini Lu Xiaoqi dapat menarik semua roh-roh itu untuk mengikuti dirinya. Dan di sini Lu Xiaoqi dapat langsung menarik mereka semua dan menyimpannya masuk ke dalam kultivator yang sebelumnya telah dia tangkap. Yang tentunya hal itu menotis bagi makhluk ini ketika dia melihat roh-roh jahatnya mulai tertarik oleh Lu Xiaoqi, yang membuat dia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa rohnya tidak bisa dikendalikan oleh dirinya lagi? Jadi orang tua ini, makhluk ini. Dan untuk Lu Xiaoqi dia pun mengatakan ini adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa dan tidak akan mungkin aku menyia-nyiakannya begitu saja. Dan Lu Xiaoqi dia pun menarik semua roh yang bisa dia tarik, yang tentunya membuat makhluk ini dia pun kesal ketika semua makhluk-makhluk roh yang dia miliki diambil oleh Lu Xiaoqi, yang membuat kini dia pun coba untuk kembali menarik semua roh itu dari Lu Xiaoqi, tapi nyatanya dia nggak bisa melakukannya, yang tentunya hal itu membuatnya pun bingung kenapa dia nggak bisa kembali menarik semua roh jahat yang telah dia gunakan. Namun untuk Lu Xiaoqi dia pun mengatakan ini semua nggak bisa dilakukan karena kau bukanlah manusia sesungguhnya, hanya manusialah yang dapat menggunakannya. Yang tentunya hal itu membuat makhluk ini dia pun bingung dengan apa maksud dari Lu Xiaoqi. Bukankah aku adalah seorang manusia? Aku telah menarik dan menggunakan tubuh fisik dari master ini, ujar dari makhluk itu. Tapi hal itu pun dibantah oleh Lu Xiaoqi, di mana Lu Xiaoqi dia pun mengatakan kau bukanlah seorang manusia. Lihatlah wajahmu, kau masih setengah iblis dan setengah manusia. Jadi nggak mungkin kau bisa mengendalikan ini semua, ujar dari Lu Xiaoqi, yang membuat makhluk itu dia pun berpikir apakah itu benar, karena memang saat ini wajahnya terbagi jadi 2. Namun untuk Lu Xiaoqi sebenarnya enggak ada hubungannya. Di sini Lu Xiaoqi dapat memanfaatkan kelicikan dari seorang manusia. Sebenarnya enggak ada hubungannya juga, tapi
Ini semua dimanfaatkan oleh Lee Seok-gi untuk mengulur waktu. Karena saat ini Lee Seok-gi dia akan menarik semua roh-roh jahat. Dan kenapa Lee Seok-gi bisa mengendalikannya? Karena Lee Seok-gi dia langsung mengupgrade level dari skill yang telah dia dapatkan langsung dinaikkan ke level max. Jadi pengendalian yang dimiliki oleh Lee Seok-gi jauh lebih kuat dari apa yang bisa dilakukan oleh makhluk itu. Yang tentunya membuat makhluk ini dia pun kesal ketika dia nggak bisa lagi mengendalikan roh-roh jahat itu, yang tentunya membuatnya pun benar-benar murka. Tapi di sini dia pun berpikir kalau sepertinya Lee Seok-gi sedang mencoba untuk dapat mengulur waktu, dan hal itu pun dibenarkan oleh Lee Seok-gi ketika Lee Seok-gi telah berhasil menarik semua roh-roh jahat itu. Ini semua telah terlambat dan sekarang saatnya bagi diriku untuk dapat membalasnya. Ujar dari Lee Seok-gi yang kini dapat melepaskan bilah miliknya yang membuat makhluk ini yang tidak lagi memiliki roh-roh jahat untuk dapat melindungi dirinya. Dia pun benar-benar terlahap dengan serangan yang diberikan oleh Lee Seok-gi. Tapi di sini untuk Lee Seok-gi dia pun bingung. Ketika makhluk itu terkena serangan dari Lee Seok-gi, dia pun tidak hancur, tapi perlahan-lahan dia mulai lenyap. Yang artinya sosok yang ada di depan ini bukanlah tubuh fisik, melainkan sisa-sisa roh, sama seperti Pak Tua yang sebelumnya yang membuat Lee Seok-gi. Dia pun tahu kalau sepertinya orang tua ini, sosok yang ada di depan ini bukanlah yang mengatur ini semua. Dan di sini Lee Seok-gi dia pun menyadari kalau ada sosok lainnya lagi di dekat tempat ini, dan ternyata itu adalah makhluk ini. Lihat dari siluetnya, dia adalah seekor harimau. Dan untuk Lee Seok-gi dia pun mengatakan, wow, sepertinya ini semua direncanakan oleh makhluk itu. Dimana Lee Seok-gi dia mengatakan kalau sepertinya makhluk yang sebelumnya dia ingin membentuk jiwa dan membentuk tubuh fisik, dan setelahnya kau akan melahapnya dan mengambil semua kemampuan energi yang telah dikumpulkan oleh makhluk itu. Dan apa yang diucapkan oleh Lee Seok-gi pun dibantah oleh sosok makhluk ini. Namun melihat makhluk itu yang ternyata sepertinya tidak agresif, membuat Lee Seok-gi dia pun bertanya sepertinya dia tidak memiliki sebuah niat untuk dapat melawan dirinya. Dan hal itu pun dibenarkan oleh makhluk ini, dimana dia mengatakan kalau mungkin saja kalau saja Lee Seok-gi datang 10.000 tahun lalu, mungkin dia akan melawan Lee Seok-gi, tapi saat ini dia tidak akan melakukannya karena saat ini dia sudah lebih tenang. Dan dia juga telah bergabung dengan sekte Tong Tian, jadi dia lebih kalem. Yang tentunya membuat Lee Seok-gi dia pun bingung, lah masa iya makhluk seperti ini bisa gabung dengan sebuah sekte kah? Pikir dari Lee Seok-gi. Namun untuk makhluk ini dia pun mengatakan bahkan dia mengucapkan terima kasihnya kepada Lee Seok-gi, karena jika bukan karena Lee Seok-gi tentunya itu akan membuat dirinya bingung, kesulitan untuk dapat menangani 1 juta roh yang gentayangan ada di tempat ini. Bahkan masternya saja sampai menggunakan patung ini membangun dan juga menciptakan bunga teratai untuk mengikis roh-roh jahat itu. Yang tentunya hal itu membuat Lee Seok-gi jadi tambah bingung. Jadi kau mengumpulkan roh ini bukan untuk membentuk tubuh fisik baru kah? Jadi kau mengumpulkan mereka supaya mereka tidak menyebar kemana-mana kah? Ujar dari Lee Seok-gi, dan hal itu pun dibenarkan oleh makhluk ini, dimana dia mengatakan kalau masternya bukanlah orang yang picik. Justru masternya mengumpulkan ini semua karena kepeduliannya dengan tempat ini. Di sini makhluk ini dia juga mengatakan jika saja masternya licik ingin membentuk tubuh fisik baru menggunakan energi yin, harusnya wilayah yang ada di sekitaran tempat ini pasti sudah lenyap. Ucap dari makhluk itu yang dibenarkan pula oleh Lee Seok-gi, karena area di sekitaran masih tetap subur, terlihat banyak petani, tapi desa-desa yang ada di sekitaran ini terlihat sangat janggal. Pikir dari Lee Seok-gi, tapi Lee Seok-gi pun berpikir kalau sepertinya nggak ada hubungannya dengan makhluk ini, tapi lebih ada hubungannya dengan Raja Iblis yang dibicarakan oleh orang itu. Ujar dari Lee Seok-gi. Namun di sini makhluk ini dapat mengatakan kalau sepertinya Lee Seok-gi datang untuk mencari murid-muridnya, dan untuk muridnya ada bersama dengan dirinya. Dan dia juga mengatakan dan meminta kepada Lee Seok-gi untuk ikut bersama dengan dirinya karena masternya ingin bertemu dengan Lee Seok-gi, yang membuat kini Lee Seok-gi dia pun berpikir kalau sepertinya nggak ada niat jahat, jadi dia pun mengikuti makhluk ini. Dan kemanakah mereka akan pergi? Dan siapakah master dari makhluk ini? Akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.